saya ingin tekankan bahwa ternyata manusia yang membuat gara-gara sehingga doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kita sendiri yang menjadi sebab doa kita nggak jadi dikasih sama Allah pengabulannya. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, ternyata Rasulullah SAW mengingatkan, dan ini tidak boleh terjadi pada kita, tentang manusia yang paling lemah di dunia ini. Anda tahu siapa yang paling lemah di dunia ini? Insya Allah kita tidak ingin lemah dalam ekonomi. Insya Allah pasti kita tidak ingin lemah fisiknya. Kita juga tidak ingin lemah syahwat misalnya begitu, tidak ingin. Atau tidak lemah dalam kekuasaan. Anda tahu siapa yang paling lemah dalam hidup ini? Kata baginda Rasulullah SAW, dia adalah a'jazun nas man ajza minad du'a. Orang yang paling lemah, orang yang paling tidak berdaya di dunia ini adalah orang yang paling lemah, man ajza anid du'a, orang yang paling lemah dalam masalah doa. Entah dia berdoa tapi gak begitu berharap dengan doanya, atau dia berdoa tapi sangat sedikit doanya, atau bahkan dia berdoa tapi tidak percaya kalau doanya akan terkabul. Itu adalah manusia yang paling lemah di dunia ini. Padahal kita akan mendapat banyak kekuatan, banyak keutamaan, banyak keberkahan melalui doa. Nah, saya akan sampaikan kepada kita hal-hal yang membuat doa kita nggak terkabul, dan ini harus dicamkan betul. Karena pasti sangatlah rugi kita kalau kita berdoa kepada Allah dan tidak mendapat apa-apa. Karena pemberian Allah itu sangat besar, sangat hebat, sangat luar biasa. Maka kita berharap dengan pembahasan kali ini kita termasuk orang-orang yang mantap, tetap menjadi orang yang kuat dan hebat bersama doa. Karena bersama doa berarti bersama Allah. Maka tidak ada kelemahan bagi orang-orang yang dekat sama Allah melalui doanya. Kesimpulannya apa? Berdoalah, kita semakin kuat. Berdoalah, kita semakin hebat. Berdoalah, kita semakin perkasa menghadapi hidup ini. Subhanallah. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang sudah menunggu setahun gitu ya, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin kayak mau hampir mati nih gitu ya, kok nggak ada nih pengabulannya gitu. Nah, sikap yang paling penting adalah jangan salahkan Allah, ya, jangan pernah menyalahkan Allah, karena Allah tidak pernah salah, tapi kita yang sering salah, kan begitu ya. Ini hal yang prinsip. Kadang-kadang kita baru nunggu 1 minggu sudah mencak-mencak, ya Allah, aku nangis-nangis, ya Allah, kok jadi begini, malah bukan tambah untung malah bangkrut, kan begitu ya. Jangan sampai menyebut Allah dalam rangka menyalahkan Allah, jangan boleh terjadi. Tapi salahkanlah diri kita, karena kita adalah apa? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Allah sudah gariskan itu, manusia adalah tempat salah dan lupa. Benar kan? Karena itu kita perlu koreksi, introspeksi tadi kan, tentang diri kita, termasuk doa kita sendiri. Maaf ya, bertanyalah kita, apakah kita sungguh-sungguh berdoa coba? Kenapa? Banyak orang yang, maaf ya, tidak berdoa tapi menghafalkan doa. Macam dah, ya Allah, aku ini, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi apa gitu loh? Padahal kalau kita minta kepada bapak kita, kepada orang yang kita anggap punya dan kita minta, coba suaranya gimana? Pak, saya ini ada masalah, Pak. Tolong Pak ya, saya minjem sekian rupiah, Pak. Loh kan, pelan-pelan. Terus apa, actionnya tuh loh, sedih, kan begitu. Ini enggak, lihat mukanya yang berdoa, kadang-kadang enggak seperti orang enggak berdoa, seperti orang yang menghafal doa. Nah, jadi kemungkinan kita enggak serius berdoa, maka Allah enggak kasih. Padahal Rasulullah mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza da'a ahadukum falyu'zim fid du'a. Jelas ini dalam hadis Bukhari Muslim. Apabila berdoa salah seorang di antara kalian, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kan begitu. Dan Rasulullah menggambarkan siapa orang yang tidak sungguh-sungguh dalam berdoa. Allahumma in syi'ta fa'tuni. Ya Allah, kalau engkau mau ya kasih, kalau enggak ya enggak. Loh, ini dia mau terkabul doanya, dia mohon agar dapat sesuatu atau enggak dapat. Ini enggak serius nih. Ini contoh teks doa yang tidak serius dalam berdoa. Jadi seolah-olah Allah Maha Besar, terserah engkau, bukan begitu maksudnya. Kita pingin sekali doa kita dikabulkan. Ya Allah, kalau aku nggak dapat ini ya Allah, bagaimana nasib anak-anakku ya Allah, karena itu kasih Allah. Nah serius nih, sudah nadanya meminta, wajahnya sudah memelas ya gitu kan, sambil menangis. Apalagi subhanallah, harus sungguh-sungguh dalam berdoa dan jelas suaranya. Memang Allah Maha tahu, tetapi kita ini manusia, kita beradab nggak sama Allah dalam berdoa? Nah itu yang pertama, mungkin nggak serius doanya ini. Coba lihat-lihat diri Anda selama hidup ini. Kita dapat banyak hal padahal kita tidak pernah minta sama Allah. Subhanallah. Inilah yang memacu semangat kita untuk terus berdoa, karena pasti Allah kabulkan. Jangan tuduh Allah tidak mendengar doa kita. Nggak minta pun dikasih. Subhanallah wa nastaghfirullah. Kita sering kali menyebut Allah sebagai zat yang tidak mendengar doa kita, tidak adil, nggak peduli. Astagfirullah. Kita beristighfar kepada Allah, bahkan bertobat. Jangan sampai kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berdoa. Yang kedua, introspeksi kita. Kenapa kalau doa kita nggak dikabulkan? Mungkin kita termasuk orang yang tergesa-gesa. Karena begini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Yustajabu li ahadikum ma lam yu'jil. Pasti dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama dia tidak tergesa-gesa atau keburu-buru dalam berdoa. Beliau contohkan begini. Qad da'autu wa lam yastajibuli. Ya, aku sudah doa panjang lama sekian tahun kok nggak dikabulkan. Nah, jadi ketika kita menunggu doa kita dikabulkan, kita nyalahkan Allah gitu loh. Mestinya kan kemarin ya Allah, mestinya 2 tahun yang lalu. Wis percuma, nggak begitu kan? Nah kita nih seolah-olah mengatakan Allah keliru kalau ditunda doa saya gitu, ya kan? Mestinya kemarin-kemarin gitu. Jadi kita ini nggak sabar menunggu pengkabulan doa. Nah dengan keterangan saya yang dulu bahwa 3 hal tadi, kita akan doa pasti dikabulkan, pasti di dunia, kalau enggak apa tadi? Ditabung di akhirat, atau kalau tidak diselamatkan dari bencana yang akan menimpa dia, atau dari kejahatan yang akan menimpa dia selamat. Jadi jangan keburu-buru menuduh Allah lamban dalam mengabulkan doa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini kita ketika berdoa nih ragu-ragu. Nah, padahal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat mantap gitu ya, mantap banget nih mengatakan kepada kita, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya Allah, berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin, dalam keadaan engkau yakin doamu pasti dikabulkan. Masya Allah. Jadi sedikit pun tidak boleh ada keraguan dan kebimbangan. Asalnya menangis-nangis, ya Allah aku belum menikah, ya Allah berapa kali ditolak, ya Allah menangis-nangis, aku ini gitu ya. Setelah selesai doa, kayaknya aku nggak mantap nih, doa saya dikabulkan. No, tidak boleh mengatakan demikian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun fenomenanya gitu ya, nggak ada mimpi lah, nggak ada isyarat lah, jangan ragu-ragu, tetap yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan. Nah itu ya. Dan yang terakhir, mari kita berdoa ya, dan sambil kita menjauhi maksiat. Nah, jadi kalau kita berdoa, maka mari kita coba semakin dekat dengan Allah dengan baik-baik, menjadi orang yang soleh, meninggalkan hal-hal yang maksiat. Insya Allah itu juga akan mempercepat pengkabulan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seorang sampai dia merubah dirinya sendiri. Bermakna menjauhi
dosa-dosanya. Itu merubah diri adalah menjauhi dosanya.